Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Faridah. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu regresi dan korelasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai statistik. Statistik merupakan ilmu yang di dalamnya terdapat data pengolahan, yaitu salah satunya pengolahan data analisa regresi dan korelasi. Nah, selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai analisa regresi dan korelasi. Pengertian analisa regresi yaitu analisa untuk melihat pengaruh antar satu variabel dengan variabel lain dengan cara menentukan garis tren dari suatu data. Sedangkan analisa korelasi adalah analisa yang digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar dua variabel. Contohnya, jika data kedua variabel adalah berbeda, maka kita memakai uji korelasi Pearson. Sedangkan jika data kedua variabel adalah data hubungan atau data jumlah perusahaan atau sejenisnya, maka kita memakai regresi berganda. Kemudian, tujuan dari analisa regresi dan korelasi adalah yang pertama, goal setting, di mana tujuan dari analisa regresi dan korelasi ini untuk perhitungan prediksi nilai satu variabel apabila variabel lain sudah diketahui. Nah, tujuan lainnya itu untuk bisnis monitoring, di mana pelacakan kinerja bisnis serta perkembangannya di masa mendatang agar perusahaan dapat merancang rencana bisnis yang lebih baik. Dan selanjutnya yaitu tujuan untuk memperkirakan, yaitu membantu memberikan ide atau prediksi dalam merencanakan, mengambil keputusan, ataupun melakukan tindakan. Kemudian, fungsi analisa regresi dan korelasi yang pertama itu bagi manajemen penjualan, fungsinya untuk melakukan analisa regresi bertujuan untuk menyusun model aktivitas penjualan. Adapun keuntungan dari data tersebut adalah dapat membuat perencanaan penjualan yang lebih baik lagi di masa depan. Kemudian yang kedua, untuk manajemen keuangan, analisa korelasi dapat digunakan untuk mengontrol performa keuangan perusahaan. Sebagai contoh, misalnya, jika kita bermaksud mengevaluasi modal kerja dengan melihat hubungan antara pendapatan bersih dan modal kerja, maka cara yang benar adalah menggunakan analisa korelasi. Nah, sedangkan untuk manajemen sumber daya manusia, dilakukan analisa regresi guna untuk menyusun model aktivitas sumber daya manusia. Hasil pengolahan data ketenaga kerjaan ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik dalam merekrut dan mengelola tenaga kerja, termasuk dalam merencanakan training attendance. Metode yang digunakan dalam analisa regresi dan korelasi. Metode yang digunakan dalam analisa regresi ada 5 macam metode, yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi polinomial, regresi logistik, regresi kubik spline, dan regresi non-parametrik. Sedangkan metode yang digunakan dalam analisa korelasi ada 4 jenis, yaitu korelasi Pearson, Kendall-Tau, Spearman-Rowe, dan Point-Bisserial. Kemudian, apa sih perbedaan analisa regresi dan analisa korelasi? Nah, di sini menunjukkan 3 perbedaan, yaitu perbedaan dalam rumus, preferensi, dan fungsi. Nah, perbedaan dari segi rumus, analisa korelasi merupakan perhitungan nilai korelasinya yang didapatkan melalui suatu nilai, sedangkan analisa regresi adalah fenomena hubungan antara beberapa variabel. Nah,
Sedangkan dari segi referensi, analisa korelasi diacu dalam penentuan variabel bebas dan terikat, sedangkan analisa regresi diacu pada 3 variabel atau lebih. Kemudian, dari segi fungsi, korelasi memperlihatkan kekuatan arah hubungan antara variabel, sedangkan analisa regresi bertujuan untuk mendapatkan atau menentukan formula hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya atau area variabel tersebut. Contoh analisa regresi dan korelasi. Contoh analisa regresi, misalnya pada sebuah survei harga pangan dengan menggunakan metode linear regresi, maka dapat diketahui kemungkinan harga pangan di periode selanjutnya. Kemudian, contoh analisa korelasi, yaitu pada data pertanyaan tentang pendapatan kualitas makanan pada restoran dan tingkat kepuasan pelanggan, hasilnya dianalisa kemudian dikelompokkan dengan kategori puas atau tidak puas. Atau bisa juga dengan pilihan kategori sangat puas, puas, sedang, tidak puas, atau sangat tidak puas. Nah, selanjutnya, dukungan data BI atau data bisnis intelijen, kategori ini banyak digunakan untuk memprediksi pengeluaran ke depan berdasarkan studi dan analisis tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.